Apa gunanya banyak ijazah tetapi tidak bisa bekerja? Inilah pertanyaan yang penting dalam rangka kita melihat beberapa kalangan atau orang-orang yang terus-menerus menebar fitnah dan ujaran kebencian terhadap Jokowi yang ingin berulang-ulang mempertanyakan ijazah sarjana Joko Widodo. Apakah memang Jokowi adalah orang yang pernah sekolah di UGM, ataukah ijazah Jokowi itu harus dicurigai sebagai akal-akalan Jokowi, dan karena itu Jokowi harus tersandra dengan pemalsuan ijazah, dan karena itu Jokowi harus dipersoalkan terkait dengan pembohongan publik yang dilakukannya, apalagi ia kemudian bisa melenggang sempurna menjadi Presiden Indonesia selama 2 periode. Apa yang ingin saya bagikan dalam diskusi kali ini adalah bagaimana banyak orang yang mulai resah dan gelisah dengan kalangan-kalangan tertentu seperti mereka yang tergabung dalam Partai Pemersatu Bangsa dan pentolannya adalah Egy Sujana yang terus-menerus melakukan upaya untuk melakukan pembodohan publik dengan mempertanyakan ijazah Jokowi. Saya ingin mengatakan bahwa klarifikasi UGM bahwa ijazah Jokowi itu benar merupakan sebuah upaya untuk membalik logika sesat yang dikembangkan oleh Egy Sujana dan kawan-kawannya. Dan sekaligus ini memberikan catatan berharga bagi kita. Mari kita rame-rame dukung bahwa apa yang dikatakan oleh pihak UGM untuk mengklarifikasi ijazah S1 Jokowi itu benar, dan karena itu akhiri polemik di seputar ada atau tidak Jokowi pernah sekolah di Fakultas Kehutanan UGM, karena faktanya Jokowi benar telah mengenyam pendidikan S1 dan karena itu ia tidak melakukan pembodohan publik dan ia memang pantas menjadi Presiden Indonesia selama 2 periode. Mari kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, banyak orang yang berusaha mendapatkan titel akademik, bahkan tidak hanya satu gelar akademik, banyak orang terobsesi untuk meraih jabatan-jabatan dan gelar akademik dengan menghalalkan semua cara. Bahkan ada upaya untuk punya gelar akademik sampai seabrek-abrek. Seolah-olah satu gelar tidak memuaskan, orang ingin memenuhi hasrat atau libidonya dengan punya gelar yang banyak, dan itu dianggap sebagai prestasi tersendiri atau sebagai prestise tersendiri. Saya ingin katakan teman-teman bahwa hari ini ketika era digitalisasi dan otomasi demikian pesat kita saksikan dan kita rasakan, maka yang namanya kompetensi itu sebetulnya tidak ditentukan oleh banyaknya gelar dan pangkat akademik yang kita miliki. Karena toh banyak orang yang memiliki kompetensi yang luar biasa tanpa harus mengenyam pendidikan formal. Bahkan banyak orang yang disebut ahli, expert di sebuah bidang, dan bahkan menguasai dan kompeten pada keahlian tertentu tanpa harus ia menunjukkan gelar-gelar. Oleh karena hari ini kompetensi itu ditentukan oleh bagaimana orang itu memiliki waktu dan memberikan porsi kesempatan pada dirinya untuk memiliki keahlian di bidang tertentu. Bahkan teknologi yang dapat dipelajari secara mandiri membuat orang bisa ahli di suatu bidang tertentu dan kompeten pada bidang tertentu tanpa harus ia mengenyam pendidikan formal. Dalam konteks ini teman-teman, pertanyaan banyak pihak, apa
gunanya kita punya banyak gelar tetapi tidak bisa bekerja? Apa gunanya kita punya banyak titel dan jabatan akademik tetapi ternyata kita tidak kompeten pada sebuah bidang tertentu? Karena itulah kita jadi mengerti bahwa ternyata orang yang punya gelar yang banyak itu tidak berkorelasi langsung bahwa orang itu ahli dan kompeten dalam sebuah bidang tertentu. Disinilah teman-teman, kita harus menjadi orang yang kritis juga pada diri kita sendiri. Bahwa pasar yang menekankan kompetensi di hari ini itu tidak berbasiskan pada banyaknya gelar, tetapi ternyata berbasis pada kecakapan seseorang dalam mengerjakan sebuah tugas tertentu. Tetapi saya juga mengerti bahwa ketika ada orang yang ingin meraih gelar dan jabatan akademik, maka itu sah-sah saja, tetapi harus juga dikedepankan hal itu kiranya berbanding lurus dengan ia harus juga punya keahlian dan menguasai bidang yang ia geluti. Ketika sekarang kita menyoal orang yang selalu diserang habis-habisan, termasuk persoalan ijazah pada Joko Widodo yang dipertanyakan bahwa Jokowi telah menyalahi aturan syarat ketika ia mencalonkan diri sebagai presiden semasa dan selama 2 periode. Banyak orang percaya bahwa Jokowi tidak mempunyai pangkat atau gelar atau yang kita sebut sebagai sarjana kehutanan, sehingga ia bergelar insinyur itu kemudian dipertanyakan. Saya ingin katakan teman-teman, pandangan-pandangan seperti itu sebetulnya sulit untuk hari ini kita anggap sebagai sesuatu yang benar. Selain bahwa apa yang dibangun narasinya oleh Egy Sujana dan kawan-kawan yang terus menebar fitnah dan kebencian untuk memojokkan Jokowi sebagai aktor politik yang tidak punya gelar akademik, bahkan tidak pernah sekolah, dan terjadi pembohongan publik bahwa Jokowi pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar. Dalam konteks ini teman-teman, apa yang kita lihat terkait dengan polemik di seputar ada atau tidaknya gelar akademik insinyur Jokowi, itu harus kita tempatkan secara kritis. Oleh karena apa? Oleh karena ternyata seorang Jokowi itu adalah seorang yang memang kompeten dan menguasai kerja-kerja yang menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berprestasi. Kerja-kerja Jokowi cukup memberikan pesan bahwa Jokowi bukan orang yang maniak dengan deretan gelar-gelar akademik. Bahkan banyak pihak yang ingin berniat memberikan gelar honoris causa, baik doktor maupun profesor, itu ditolak oleh Jokowi karena Jokowi merasa bahwa ia tidak layak untuk menerima gelar-gelar honoris causa tersebut. Inilah bukti bahwa Jokowi adalah orang yang lebih mengedepankan kerja ketimbang deretan dan banyaknya gelar akademik yang ada pada diri seseorang. Bahkan Jokowi ingin mempersoalkan banyak orang yang terus-menerus menebar semacam fitnah dan kebencian terhadap Jokowi, karena ternyata banyak orang yang punya deretan jabatan akademik, gelar akademik, ternyata tidak bisa bekerja, tidak menunjukkan kualitas pekerjaan yang membuat banyak orang merasa terbantu dan tertolong karena ia memang adalah orang yang ingin membantu, menolong karena keahliannya di bidang tertentu. Jokowi, terlepas dari polemik di seputar ada atau tidaknya gelar sarjana Jokowi, tetapi orang tidak ragu bahwa Jokowi adalah seorang pekerja keras dan kinerjanya selama 2 periode memimpin Indonesia itu sudah diakui banyak pihak. Karena itu, mengapa kita masih ragu bahwa Jokowi adalah orang yang tidak bekerja dengan baik? Apakah terkait dengan Jokowi kita masih terus akan menyerang Jokowi sebagai orang yang tidak mempunyai gelar jabatan akademik? Apakah itu sesuatu yang harus dimutlakkan? Padahal selama ini kita sudah melihat
bagaimana kinerja Jokowi itu sungguh luar biasa, yang membuat kita semua berdecak kagum bahwa Jokowi seringkali bekerja melampaui apa yang sepatutnya dan seharusnya ia berikan waktu dan tenaganya bagi Indonesia yang ia pimpin sebagai presiden. Karena itu teman-teman, klarifikasi yang disampaikan oleh Fakultas Kehutanan UGM dan UGM secara umum itu memberikan pelajaran kepada kita. Kaum nyinyiris yang terus menebar disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian ternyata gagal untuk mempersoalkan ijazah Jokowi. Rasanya klarifikasi UGM ini telah mempermalukan siapapun yang terus-menerus menyerang Jokowi. Jokowi sudah menjadi orang yang kompeten dan ahli sebelum ia menjadi orang yang dipertanyakan jabatan dan gelar akademiknya. Karena itu, mari kita memperbanyak orang-orang yang terus mengapresiasi Jokowi dan terus mendukung bahwa Jokowi memang benar telah mengenyam pendidikan sarjana S1 di Fakultas Kehutanan UGM, dan kinerja Jokowi yang berkualitas itu mampu menunjukkan bahwa kompetensi Jokowi itu melampaui gelar sarjana yang ia miliki. Sekaligus ini mempermalukan banyak orang yang punya banyak gelar sarjana dan punya banyak gelar jabatan akademik, tetapi ternyata tidak punya kerja dan tidak menunjukkan kualitas pekerjaan yang maksimal dan mumpuni.